Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Alifa Ramadan dari kelas 5B. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kunjungan industri saya yang saya coba lakukan secara virtual untuk mengunjungi pabrik tahu yang terletak di Surabaya. Berikut merupakan video yang saya kutip dari YouTube untuk kunjungan virtual yang saya lakukan. Tahu. Video ini saya ambil dari surabaya.live. Pabrik tahu ini merupakan salah satu pabrik tahu yang tertua yang ada di Surabaya. Pabrik tahu ini sudah berjalan selama 3 generasi. Saat ini generasi penerusnya disebut juga dengan Mami Tahu. Beliau mengobrolkan Mami Tahu. Beliau mengelola kedelai dengan jumlah tertentu setiap harinya yang melewati proses-proses dan tahapan-tahapan tertentu. Pabrik ini terletak di Jalan Dinoyo di Surabaya. Sebelumnya mari kita mengenal tahu. Setelah melihat video barusan yang singkat itu, mari kita mengenal tahu. Tahu merupakan makanan yang kaya akan protein, dan tahu merupakan makanan yang sudah umum bagi masyarakat Indonesia. Jika orang ingin memenuhi kebutuhan protein namun tidak ingin mengkonsumsi protein-protein hewani seperti daging, telur, dan lain sebagainya, tahu dan olahan-olahan dari kedelai dapat menjadi opsi. Mengapa demikian? Karena protein yang dimiliki oleh kedelai hampir setara dengan protein hewani yang ada pada produk-produk hewani. Kandungan tahu. Kandungan berikut ini merupakan kandungan tahu yang sudah dikeringkan. Dalam 100 gram tahu terdapat 7,8 gram protein, 4,6 gram lemak, 1,6 gram karbohidrat, 124 mg kalsium, dan 63 mg fosfor. Manfaat tahu. Manfaat tahu ini erat kaitannya dengan manfaat dari kedelai itu sendiri sebagai bahan bakunya. Salah satu unsur yang ada di salah satu senyawa yang ada di kedelai adalah isoflavon. Isoflavon ini memiliki banyak manfaat. Salah 4-nya adalah menurunkan resiko penyakit jantung, menurunkan resiko beberapa jenis kanker, menurunkan resiko diabetes, dan meningkatkan fungsi otak. Tentu karena tahu mengandung protein, tahu juga memiliki fungsi-fungsi tertentu. Berikut merupakan proses pembuatan tahu, merupakan alat-alat pembuatan tahu. Yang pertama ada tungku yang digunakan untuk memasak bubur kedelai. Bubur kedelai itu adalah hasil dari gilingan kedelai. Yang kedua ada timbangan. Yang ketiga ada panci untuk merendam dan mengelupas kulit kedelai. Yang keempat ada wajan yang digunakan untuk mendidihkan bubur kedelai itu sendiri. Yang kelima ada penggiling untuk menggiling biji kedelai. Ada cetakan tahu, kain mori, dan ember. Bahan-bahan tahu. Yang pertama kedelai kuning. Kedelai kuning banyak digunakan karena berkaitan langsung dengan kualitas tahu. Terkadang pemilihan kedelai diabaikan karena pengusaha tahu ingin membuat tahu dengan modal yang seminim mungkin. Namun hal tersebut tidak baik untuk diabaikan karena kualitas tahu itu berasal dari kualitas kedelainya. Jika kedelai semakin baik, maka kualitas tahu itu pun akan semakin baik. Yang kedua ada bahan penggumpal berupa sisoko. Sisoko itu merupakan kalsium sulfat, yang bahan utamanya merupakan kalsium sulfat dan dicampur dengan biang tertentu. Yang ketiga ada asam cuka, dan yang keempat ada penyedap rasa untuk memberi varian rasa pada tahunya itu sendiri. Proses pembuatan tahu ini dimulai dari penyortiran dan pencucian. Sebelum digiling, biji kedelai harus disortir terlebih dahulu, dan sebelum digiling pula harus dilakukan perendaman. Perendaman ini memakan waktu selama 6-12 jam. Dari sini akan terpilah juga mana biji yang dapat digunakan sebagai tahu, mana juga yang tidak. Selanjutnya adalah digiling. Kedelai direndam lalu ditambahkan air panas dan digiling dalam mesin penggiling yang menghasilkan bubur.
Bubur-bubur tersebut nantinya akan dipindahkan ke wajan khusus yang digunakan untuk mendidihkan untuk meningkatkan nilai cerna yang ada di tahu itu sendiri. Selanjutnya adalah proses penyaringan. Dari proses pendidikan dihasilkan agar-agar yang akan digunakan, dan agar-agar tersebut harus disaring dengan kain mori agar diperoleh sari-sari dari kedelai itu sendiri. Selanjutnya ada pencetakan. Pencetakan tahu ini berfungsi untuk membentuk tahu menggunakan kain mori dengan alas-alas tertentu. Kemudian agar tahu tidak mudah basi, dilakukan perebusan. Perebusan ini dimaksudkan untuk membuat tahu menjadi lebih awet. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Beberapa pabrik tahu melakukan pemasarannya secara langsung, seperti yang ada di yang paling dekat dari UIN itu ada di Cipayung. Di Cipayung tuh target pasarnya adalah orang-orang situ, orang-orang sekitar situ, dan beberapa lainnya didistribusikan. Dan kalau untuk kunjungan industri yang saya lakukan ini, yang dilakukan pemasaran dilakukan adalah ke kota Surabaya itu sendiri. Namun ada kendala dari segi pemasaran, karena dari segi persaingan pabrik tahu yang saya kunjungi secara virtual ini memiliki kendalanya itu adalah persaingan yang cukup ketat. Mengapa persaingan cukup ketat? Karena tahu yang berasal dari kabupaten lain seperti Malang, Jember, dan lain sebagainya masuk juga ke Surabaya, dan hal itu mempengaruhi omset dari pabrik tahu yang saya kunjungi secara virtual. Limbah industri tahu. Limbah tahu tentunya tidak luput dari limbah yang dihasilkan. Limbah-limbah tersebut dapat memiliki bentuk yang padat ataupun cair. Limbah-limbah padat ini dibagi menjadi dua, yaitu limbah padat kering dan limbah padat basah. Limbah padat kering biasanya dia yang berasal dari proses pengupasan, proses penyaringan, segala macamnya. Limbah padat basah adalah dia yang berasal dari residu-residu yang disaring pada proses pembuatan sebelumnya. Dan limbah cair biasanya hasil dari perebusan dan lain sebagainya. Limbah-limbah ini biasanya dapat difungsikan lagi, dapat digunakan lagi jika dalam penerapannya digunakan produksi bersih. Seperti limbah cair yang dapat digunakan sebagai pupuk, ataupun limbah-limbah padat, ataupun dapat digunakan juga sebagai substrat untuk menghasilkan energi dan lain sebagainya. Dalam K3 dalam pabrik yang saya kunjungi secara virtual, di sini sedikit penggunaan APD-nya seperti sarung tangan dan lain sebagainya. Yang digunakan hanyalah sepatu boot. Dalam jurnal yang saya kutip, penggunaan APD yang minim ini terjadi karena masalah kenyamanan. Pekerja cenderung tidak nyaman untuk menggunakan sarung tangan karena tangannya akan lebih cepat berkeringat, dan itu akan membuat tangannya cepat gatal. Lebih ke arah kenyamanan sih kalau misalkan penggunaan APD yang tidak lengkap ini. Namun untuk pemberian edukasi akan APD di tempat ini juga tentunya sudah dilakukan, karena berkaitan dengan keselamatan kerja itu sendiri dan kehigienisan produk yang dihasilkan. Dan dalam proses-proses tertentu tentunya digunakan APD khusus, misalkan perebusan atau misalkan melakukan proses yang berinteraksi dengan panas, tentunya harus menggunakan alat-alat yang sedikit tahan panas dan APD yang tahan panas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.